Setelah dukun 6 daun, Wang Lin diam-diam mengikutinya tiba, ia kembali menjadi seseorang, dan pada saat itu, Wang Lin menyembunyikan diri. Dengan kultivasinya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa mendeteksi dia. Hanya dukun 8 daun di pohon yang cukup kuat untuk mendeteksi Wang Lin. Wang Lin bisa melihat sekilas bahwa dukun 8 daun terluka parah dan sangat lemah. Tepat pada saat ini semua dukun di sekitar pohon reinkarnasi duduk dalam posisi lotus dan mulai melafalkan mantra yang kompleks. Segera, tato mulai muncul di depan setiap dukun dan melayang di depan mereka. Pada saat ini para kultivator di belakang dukun semua berjalan ke kaki pohon reinkarnasi dan duduk. Ada hampir 100 kultivator memenuhi area tersebut. Wang Lin tahu bahwa semua kultivator ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat mirip. Mereka semua berada pada tahap formasi inti. Saat 100 atau lebih kultivator itu duduk, semua dukun 6 daun mengeluarkan raungan. Raungannya keras dan aneh, dan semua tato itu mengarah ke pohon reinkarnasi. Dalam sekejap mata tato itu menghilang ke pohon reinkarnasi. Namun pohon reinkarnasi segera gemetar dan kemudian cabang-cabang lembut mulai tumbuh darinya. Cabang-cabang bergerak seperti ular ketika mereka tumbuh dan segera mulai melilit kultivator. Dalam sekejap mata hampir semua kultivator dibungkus oleh cabang dan diseret ke udara. Adegan ini sangat aneh bagi Wang Lin. Cabang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari pohon reinkarnasi ini dan melilit para kultivator. Dengan pergerakan cabang-cabang, pohon reinkarnasi ini hampir tampak hidup. Dia menyembuhkan. Mata Wang Lin berbinar. Tato yang tak terhitung jumlahnya muncul dan setelah kilatan cahaya, semua tubuh kultivator mulai bergetar. Semua nutrisi dari tubuh mereka dengan cepat habis. Pada saat yang sama semua energi spiritual mengalir dari tubuh mereka ke cabang-cabang pohon. Setelah nutrisi dan energi spiritual diserap oleh pohon, mereka entah bagaimana diubah menjadi energi misterius yang dukun 8 daun dapat gunakan untuk menyembuhkan. Luka di dada orang ini perlahan tertutup dan auranya juga secara bertahap pulih. Mata Wang Lin menjadi dingin dan kemudian dia tiba-tiba bergerak. Pada kecepatan yang tidak bisa dideteksi oleh dukun 6 daun manapun, Wang Lin menerjang dan muncul di sebelah dukun 8 daun. Kecepatannya secepat kilat. Saat dia muncul, telapak tangannya menabrak cahaya yang mengelilingi dukun 8 daun. Tangan kanan Wang Lin merilis cahaya putih susu. Ini berarti bahwa dia menggunakan energi celestial. Pilihannya adalah untuk bertindak atau tidak bertindak, dan jika dia bertindak, maka dia tidak akan menunjukkan belas kasihan dan akan membunuh musuh dalam satu serangan. Dukun 8 daun di dalam cahaya putih membuka matanya yang dipenuhi teror. Telapak tangan Wang Lin mendarat di cahaya putih dan kemudian suara yang menghancurkan bumi mengisi lapisan keempat. Tumbukan yang kuat menyebabkan gelombang kejut menyebar, mengetuk dukun 6 daun di sekitarnya kembali lebih dari 1000 kaki. Masing-masing batuk darah, dan tato di tubuh mereka semua menjadi tidak stabil. Satu kesalahan langkah berarti kematian mereka. Salah satu dukun 6 daun berteriak, setelah batuk darah, kultivator transformasi jiwa. Saat orang itu berteriak, semua dukun 6 daun lainnya bergetar dan kemudian mulai melarikan diri. Sebelum Wang Lin mencapai tahap transformasi jiwa, dia tidak bisa menggunakan kekuatan destruktif tanpa menggunakan harta karun. Kekuatan telapak tangan itu sekarang sama kuatnya dengan pukulan dari tubuh aslinya yang merupakan dewa kuno bintang 3. Itu karena telapak tangan itu mengandung energi celestial. Alasan mengapa kultivator transformasi jiwa kuat dan akan menerima rasa hormat di planet kultivasi manapun adalah karena keberadaan energi celestial. Cahaya di sekitar dukun 8 daun hancur, menyebabkan orang tua itu gemetar dan mengeluarkan darah. Kemudian tato kuno di atas kepalanya dengan cepat turun untuk memblokir energi celestial. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak dari tato, menyebabkan telapak tangan Wang Lin melambat selama sepersekian detik. Dengan jeda ini, dukun 8 daun mengeluarkan raungan dan dengan cepat mundur. Dia bergerak secepat meteor untuk melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menekan pohon reinkarnasi. Energi celestial melonjak ke pohon reinkarnasi dan mengikuti serangkaian suara berderak dan bermunculan. Seluruh pohon reinkarnasi hancur menjadi potongan-potongan kecil. Cabang-cabang yang memanjang dari pohon semuanya hancur dan 100 atau lebih kultivator semuanya jatuh. Saat mereka mendarat, mata mereka menjadi jernih dan kebingungan mereka menghilang. Tinggalkan tempat ini. Wang Lin mengatakan satu kalimat ini saat dia keluar setelah dukun 8 daun. Dia membuka tasnya dan binatang buas muncul. Nyamuk itu sudah lama bersama Wang Lin dan sudah sejak lama mendapatkan kecerdasan. Tanpa Wang Lin perlu memberi perintah, nyamuk tahu apa yang diinginkan tuannya. Setelah itu muncul binatang nyamuk mengeluarkan raungan dan berubah menjadi sinar cahaya hitam saat mengejar salah satu dukun 6 daun yang melarikan diri. Belalainya yang besar kemudian menusuk kepala dukun 6 daun. Dukun 6 daun mengeluarkan teriakan menyedihkan ketika bagian dalam tubuhnya disedot sampai dia hanya sekantong tulang dan mati. Setelah membunuh satu, nyamuk membuang mayat yang sudah kering dan menyerbu yang berikutnya. Dengan kecepatannya, tidak peduli seberapa cepat dukun 6 daun itu berlari, mereka tidak lebih cepat dari nyamuk. Para kultivator formasi inti yang selamat bangkit. Salah satu dari mereka segera mengenali Wang Lin dan berteriak kegirangan, "Pendiri!"
Wang Lin berbalik untuk melihat orang yang memanggilnya pendiri. Orang ini tampak asing dan dia tidak bertanya ketika dia mengejar dukun 8 daun. Meskipun semua ini terdengar seperti berlangsung dalam waktu yang sangat lama, semua terjadi dalam beberapa detik. Wang Lin terbang seperti kilat. Di depannya, wajah dukun 8 daun itu pucat saat dia mengepalkan giginya dan mencoba melarikan diri. Dia awalnya seorang dukun 8 daun di bawah leluhur kelima. Bahkan dalam klan abadi, dia memiliki posisi yang sangat tinggi. Selama perang ini, banyak kultivator mati di tangannya. 1 bulan yang lalu, dia sangat terluka oleh seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Setelah hampir mati, dia dikirim kembali ke sini untuk pulih. Namun dia tidak berharap seorang kultivator transformasi jiwa muncul saat dia pulih. Selama aku bisa melarikan diri ke lantai 11, aku akan diselamatkan. Leluhur ketiga terluka oleh Zukwezi sambil melindungi roh leluhur. Selama saya bisa mencapai lantai 11, leluhur ketiga pasti akan menyelamatkan saya. Dukun 8 daun mengepalkan giginya dan menuju pintu masuk ke lapisan kelima. Wang Lin mengejar orang tua itu. Matanya menjadi dingin ketika dia membuka tasnya dan mengeluarkan pedang surgawi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian menuangkan energi celestial ke dalam pedang celestial. Wang Lin berbisik, "Terima kematianmu." Lalu dia mengangkat tangan kanannya, pedang surgawi mulai bersinar putih dan dia menebas. Ada cahaya terang yang tampaknya menerangi seluruh lapisan keempat saat energi pedang dari pedang surgawi keluar. Ekspresi dukun 8 daun berubah. Tanpa melihat ke belakang, dia bisa merasakan aura kuat di belakangnya yang membuat rambutnya berdiri. Jika dia tidak terluka, dia bisa mengatasinya, tetapi saat ini dia sangat terluka dan hampir tidak memiliki energi yang tersisa. Pria tua itu mengeluarkan raungan pahit saat dia tiba-tiba berbalik. Matanya dipenuhi kegilaan. Dia melihat energi pedang yang masuk dan memukul dahinya dengan telapak tangannya saat dia berteriak, "Tato Ancestral!" Tato yang mengambang di atasnya saat dia sedang menyembuhkan dan membantu memblokir telapak tangan dari Wang Lin muncul. Tato ini sangat rumit dan dipenuhi dengan aura kuno. Mata Wang Lin dingin saat dia berhenti 1000 kaki. Pada saat dia berhenti, energi pedang bertabrakan dengan tato. Sebuah ledakan keras menciptakan gelombang kejut setinggi 30 kaki yang dengan cepat menyebar dan mencukur 3 inci dari tanah. Bunyi berderak datang dari tato dan kemudian hancur. Mata dukun 8 daun itu perlahan redup dan hidupnya dengan cepat menghilang. Sejumlah besar darah keluar dari luka di dada pria tua itu. Meskipun matanya redup, dia memandang Wang Lin dengan tatapan ganas dan bertanya, "Siapa kamu? Aku tidak akan memberitahumu siapa aku." Wang Lin bergerak maju dan muncul di sebelah pria tua itu. Tangannya membentuk segel dan dia membatasinya. Kemudian dia melambaikan pedang surgawi dan kepala lelaki tua itu terlepas dari tubuhnya. Tubuh lelaki tua itu jatuh ke tanah. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke kepala. Setelah beberapa saat dia mengerutkan kening dan bergumam, "Tidak ada jiwa." Pada saat dia memotong kepala pria tua itu, dia mengaktifkan teknik sekte pemurnian jiwa yang dapat memastikan jiwa akan tetap di tengkorak dan tidak menghilang. Dia merenung sejenak ketika dia melihat tengkorak itu. Kemudian dia melambaikan tangannya dan api hantu mengelilingi tengkorak itu. Dengan beberapa suara mendesis, kepala pria tua itu dengan cepat disempurnakan. Namun tengkorak orang ini tidak menunjukkan tanda-tanda mencair di bawah nyala api ini. Tampaknya ada simbol hitam yang terukir di tengkorak. Simbol ini persis sama dengan tato leluhur yang baru saja digunakan orang tua itu. Setelah merenungkan sejenak, Wang Lin menempatkan tengkorak di dalam tasnya dan terbang. Ketika dia terbang, dia bisa mendengar ledakan sonik semakin dekat dengannya. Binatang buas dengan cepat muncul. Mulutnya berlumuran darah dan matanya bersinar dengan ekspresi senang. Setelah menyingkirkan nyamuk, Wang Lin memeriksa lapisan keempat lagi. Setelah tidak menemukan pohon reinkarnasi lagi, ia memasuki lapisan kelima. Lapisan kelima lebih besar dari lapisan keempat. Ada tanaman seperti ganggang seperti yang dia lihat di Chu yang tumbuh di sini. Melihat dari atas, ada bidang besar tanaman hijau ini. Daun pada tanaman ini bergerak dalam pola yang misterius. Jika seseorang melihat mereka terlalu lama, tubuh mereka akan bergerak bersama dedaunan. Di lapisan kelima, Wang Lin memperhatikan 3 pohon reinkarnasi, dan di atas masing-masing duduk seorang dukun 8 daun. Semua luka-luka mereka sangat serius dan mereka hampir mati. Mata Wang Lin menjadi dingin dan kemudian dia berteleportasi ke salah satu dari mereka. Namun tepat ketika dia muncul di sebelah pohon reinkarnasi, ekspresinya berubah dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada 1000 kaki jauhnya. Tanaman seperti ganggang sudah mulai bergerak saat dia muncul dan kemudian bertabrakan satu sama lain di tempat Wang Lin sebelumnya. Tak lama setelah itu semua tanaman ganggang di lapisan kelima berkumpul bersama untuk membentuk sosok manusia. Sosok-sosok ini sepenuhnya terbuat dari tanaman ganggang dan mengeluarkan aura aneh. Tungkai bawah mereka dihubungkan dengan tanaman ganggang di tanah dan juga bergerak dengan cara yang misterius. Dalam sekejap mata, tak terhitung banyaknya bentuk kehidupan aneh ini muncul di sekitar Wang Lin. "Orang asing, tinggalkan tempat ini." Sebuah suara tanpa gender datang dari mulut tanaman ini,
dan bergema melintasi lapisan. Mata Wang Lin menjadi dingin. Setiap makhluk hidup ini memiliki kultivator Naschen Soul. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan makhluk hidup ini, jadi dia melambaikan tangannya dan bendera 1 miliar jiwa yang muncul di genggamannya. Wang Lin dengan lembut berkata, "Jiwa, hamburkan." Jiwa-jiwa tiba-tiba keluar satu persatu dan mengelilingi bendera jiwa. Ada sedikit lebih dari 600 juta fragmen jiwa dan 26 jiwa primer, termasuk jiwa dutian, dalam bendera 1 miliar jiwa. Fragmen jiwa ini tidak bisa membentuk kultivator ascendan tahap akhir ketika menyatu bersama, atau bahkan kultivator ascendan tahap pertengahan. Namun mereka masih bisa berfusi untuk menciptakan kultivator ascendan tahap awal. Wang Lin tahu bahwa dia harus bertindak cepat selama perjalanan ini dan tidak membuang waktu, jadi dia segera mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Wang Lin berteriak, "Bergabung!" 500 juta fragmen jiwa dan lebih dari selusin jiwa primer bergabung untuk menciptakan fragmen jiwa ascendant yang kuat. Saat jiwa muncul, seluruh lapisan kelima bergetar. Fragmen jiwa yang tersisa dan jiwa primer berputar di sekitar Wang Lin sambil mengeluarkan ratapan hantu. Wang Lin tahu bahwa jiwa ascendant ini tidak bisa begadang terlalu lama, jadi dia berteriak, "Bunuh!" Mata kultivator ascendant tahap awal menyala dan dia melambaikan tangannya. Pada saat ini semua tanaman seperti ganggang di lapisan kelima hancur. Wang Lin tidak berhenti, dia menyerbu menuju pohon reinkarnasi dan menunjuk ke sana. Semua fragmen jiwa di sekitarnya diarahkan untuk melahap pohon reinkarnasi. Pohon reinkarnasi segera runtuh dan dukun 8 daun di atasnya terbatuk penuh darah dan mati. Proses ini berlanjut ketika Wang Lin memimpin jiwa ascendant bersama dengan bendera jiwa 1 miliar jiwa dan menyapu lapisan kelima. Dua dukun 8 daun yang tersisa yang sedang disembuhkan juga dibunuh olehnya. Tubuh mereka disempurnakan dan dia menyingkirkan tengkorak mereka. Wang Lin tidak memiliki niat baik terhadap klan abadi. Dia dengan cepat terbang ke lapisan ke-6 dan di sana dia seperti iblis yang membunuh anggota klan abadi yang dia lihat. Sasarannya adalah pohon reinkarnasi. Pada lapisan ke-6 ada 3 pohon reinkarnasi. Berkat kekuatan jiwa ascendan tahap awal, 3 orang yang sembuh pada lapisan ke-6 meninggal juga. Wang Lin dibebankan melalui lapisan ke-7, lapisan 8, langsung ke lapisan ke-10. Di lapisan ke-10, jiwa ascendan runtuh menjadi fragmen jiwa yang lemah. Mereka kembali ke bendera jiwa dan tidak bisa dipanggil lagi. Bendera 1 miliar jiwa dirampas oleh Wang Lin. Sepanjang jalan dia harus mempelajari bendera jiwa. Meskipun jiwa ascendan kuat, durasinya terlalu singkat dan masih ada perbedaan kekuatan dibandingkan dengan kultivator ascendan nyata. Selain itu kerusakan pada fragmen jiwa sangat luas dengan setiap penggunaan. Inilah sebabnya Dutian hanya memanggilnya untuk menakut-nakuti orang dan tidak membuatnya berkelahi. Sepanjang jalan, termasuk yang dia bunuh sebelumnya, Wang Lin membunuh total 19 dukun berdaun 8. Mereka semua sudah terluka parah dan meninggal tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Semua lapisan kemudian memiliki tanaman misterius yang bertindak sebagai penjaga seperti yang dilakukan lapisan ke-6. Jika Wang Lin tidak memiliki jiwa ascendant, dia akan berhenti di lapisan ke-6. Bahkan klan abadi tidak akan mengharapkan seorang kultivator ascendant untuk membunuh jalannya ke rumah mereka bagaimanapun, hanya ada 3 kultivator ascendant di planet ini tidak termasuk Yun Kuezi. Zhu Kuezi berada di Gunung Suzaku, Chu Yunfei telah ketakutan dari planet ini, dan kultivator ascendant terakhir dari sekte bumi terluka parah dan saat ini pulih di lokasi rahasia. Jika tidak ada kultivator ascendant, maka dengan pertahanan yang disiapkan untuk makam abadi, tidak akan ada masalah. Dari lapisan ke-6 ke lapisan ke-10, Wang Lin memiliki panen yang bagus. Dia tidak tahu apa yang digunakan tengkorak itu, tapi dia tidak berharap klan abadi memiliki begitu banyak batu roh yang ditimbun. Menurut logika, batu roh ini tidak berguna bagi klan abadi. Kekuatan tato mereka berasal dari binatang iblis, jadi batu roh tesis ini seharusnya tidak berguna bagi mereka. Meskipun batu roh tidak benar-benar menarik mata Wang Lin lagi, ini adalah mata uang yang digunakan di kalangan kultivator, jadi semakin banyak semakin baik. Sepanjang jalan, Wang Lin mengumpulkan sejumlah besar batu roh. Bahkan jika Anda menempatkan batu roh ini di sekte negara budidaya peringkat 4, mereka akan cukup untuk bertahan sekte 1000 tahun. Tetapi dibandingkan dengan batu roh ini, tengkorak dukun 8 daun ini lebih menarik perhatian Wang Lin. Masing-masing tengkorak memiliki tato yang unik di atasnya dan aura yang mereka berikan cocok dengan yang dimiliki oleh seorang kultivator transformasi jiwa. Wang Lin memiliki perasaan bahwa tengkorak ini tidak sederhana dan bernilai jauh lebih dari batu roh. Perasaannya akurat. Di planet Tianyun, esensi orang-orang yang menggunakan jenis kekuatan berbeda dari para kultivator sangat berharga. Esensi dari anggota klan abadi ada di tengkorak mereka. Jika teknik rahasia digunakan,
tato bisa dikeluarkan dari tengkorak, memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kekuatannya. Jika seseorang bisa mendapatkan tengkorak dukun 9 daun atau lebih tinggi, nilainya bahkan lebih besar. Di antara bintang-bintang, ada beberapa penduduk asli di beberapa planet dengan kekuatan misterius mereka sendiri yang sangat berbeda dari para kultivator. Penduduk asli ini telah menarik perhatian aliansi budidaya. Aliansi budidaya tidak memusnahkan mereka tetapi menangkap mereka. Mereka memungkinkan generasi-generasi mereka untuk tumbuh sehingga mereka dapat memanen setiap generasi dan menciptakan persediaan esensi yang tak ada habisnya ini. Untuk membesarkan ras lain di penangkaran, mereka secara alami harus diberi makanan. Wang Lin memiliki total 19 tengkorak. Setelah dengan hati-hati menyimpannya, dia melihat pintu masuk ke lapisan ke-11 dan mulai ragu-ragu. Dia tidak tahu berapa banyak lapisan makam abadi, dan jika dia tidak memiliki jiwa ascendant, tidak akan ada cara baginya untuk sampai sejauh ini. Dia memiliki kepercayaan diri tentang lapisan ke-11. Namun dia memiliki perasaan misterius bahwa ada sesuatu di lapisan ke-11 memanggilnya. Wang Lin mencibir, dia tidak buru-buru turun tetapi mulai mengatur formasi. Formasi ini adalah salah satu yang Dutian ajarkan untuk melawan kekuatan keturunan leluhur klan setan raksasa. Itu adalah transfer array kecil. Dia dengan mudah menempatkan formasi dan meletakkan sepotong giok langit. Wang Lin melihat ke arah lapisan ke-11. Itu benar-benar gelap dan asap hitam keluar darinya. Ini berbeda dari lapisan lainnya. Wang Lin memegang pedang surgawi di tangan kanannya, mengumpulkan energi celestial, dan melompat ke terowongan. Terowongan ini tidak terlalu dalam, jadi tidak butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk keluar dari terowongan dan memasuki lapisan ke-11. Pada saat dia masuk ekspresinya menjadi aneh. Lapisan ke-11 tidak terlalu besar dan ada saluran yang digali di tanah. Saluran membentuk bentuk tato dan ada cairan merah yang mengalir di dalamnya. Hal yang meninggalkan kesan dalam pikiran Wang Lin adalah tato merah yang dibentuk oleh saluran. Pada saat yang sama, aura dingin keluar dari tanah. Ini jelas merupakan tempat yin ekstrim. Di tengah-tengah tato melayang seorang wanita telanjang. Rambutnya bergerak tanpa angin dan dia mengeluarkan aura setan. Tubuh wanita ini sangat menggairahkan dan sempurna. Tidak ada jejak tato di tubuhnya selain tanaman 9 daun di dahinya. Dia sangat cantik. Selain dari mayat celestial, satu-satunya orang yang dilihat Wang Lin seindah dia adalah Liu Mei. Dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, namun dia memberikan perasaan yang akrab. Ada gulungan terbuka yang melayang di atas wanita itu, dan ada 9 lampu emas pada gulungan itu yang membentuk lingkaran. Untaian gas hitam keluar dari gulungan dan memasuki dahi wanita itu. Saat dia melihat gulungan itu, hatinya bergetar. Gulungan itu tampak sangat akrab, itu tampak persis seperti gulungan di tasnya yang dia masih belum tahu cara menggunakannya. Pada saat ini tato darah tiba-tiba bersinar merah terang dan wanita di tengah itu perlahan membuka matanya. Matanya sangat cerah. Ada sedikit cahaya iblis di matanya, membuatnya terlihat sangat memikat. Tatapannya yang sedikit jahat akan menyebabkan siapapun yang melihatnya bingung. Setelah melihat mata wanita ini, dia tiba-tiba mulai bergetar. Dia akhirnya menyadari mengapa wanita ini terlihat sangat akrab. Pedang surgawi di tangan Wang Lin mulai bersenandung. Roh pedang Suliguo terbang keluar dari pedang dan bergumam, "Adik perempuan peri. Terima kasih telah memberikan fragmen jiwa yang terbentuk dari domain saya ketika saya bereinkarnasi menjadi seorang kultivator.